Berjumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Harahap Tampan. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul The Meg 1. Film ini dirilis pada tahun 2018 yang lalu, dan memiliki skor 5,6 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film hasil karya sutradara Jon Turteltaub ini, menceritakan tentang pertarungan sengit, antara manusia dengan hiu buas bawah laut yang disebut Megalodon. Film keren ini dibintangi oleh Jason Statham, Lee Bingbing, Rainn Wilson, dan rekan-rekan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film The Meg 1. Di dalam Palung Mariana, tim penyelam spesialis laut dalam sedang melakukan aksi penyelamatan kapal selam yang karam. Konon katanya, palung tersebut merupakan titik terdalam bumi. Aksi penyelamatan itu dilakukan oleh Jonas Taylor, bersama kedua rekannya yang bernama Angelo dan Mark. Beberapa saat kemudian, Jonas menemukan satu-satunya korban yang selamat. Saat Jonas akan membawa orang tersebut menuju kapal evakuasi, tiba-tiba, makhluk misterius dari luar menghantam badan kapal selam itu dengan sangat keras, hingga menyebabkan kebocoran. Setelah Jonas berhasil mengevakuasi korban, Mark mengabarkan, jika mereka terjebak, dan tidak bisa naik ke atas kapal evakuasi. Jonas selalu berniat untuk kembali turun menolong kedua temannya itu. Namun Jonas tidak jadi pergi, karena situasi yang sangat berbahaya. Setelah berpikir sejenak, dan melihat wajah korban yang membutuhkan pertolongan secepatnya, Jonas pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke daratan tanpa Angelo dan Mark. Tindakan Jonas tersebut membuat salah seorang timnya yang bernama Dr. Heller marah kepadanya. Dan tiba-tiba, lima tahun kemudian di Shanghai, China, sebuah helikopter mendatangi stasiun penelitian yang bernama Manawan, 200 mil dari pantai China. Helikopter itu ternyata membawa Jack Morris, yang merupakan seorang miliarder yang mendanai penelitian tersebut. Jack kemudian menemui Dr. Minwei Zhang, pemilik stasiun tersebut. Jack juga dikenalkan dengan Suyin, putri dari Dr. Zhang, yang merupakan seorang ahli laut. Putri Suyin yang bernama Mei Ying juga sempat menyapa Jack. Dr. Zhang lalu mengajak Jack masuk ke dalam lab. Jack pun dibuat takjub dan terkesima dengan pemandangan bawah laut dari dalam lab, yang menampakkan beberapa hewan laut. Mereka kemudian masuk ke dalam ruang kontrol. Di sana, Jack dikenalkan dengan beberapa kru lab yang ahli di bidangnya masing-masing. Di antaranya, Jess, yang bertugas sebagai perancang kapal selam. Dr. Heller, petugas medis. DJ, seorang pilot jarak jauh. Dan Meg, kepala pangkalan. Jack juga dikenalkan kepada Lori, yang merupakan pilot kapal selam bernama Origin, yang sedang melakukan misi penyelaman ke dasar Palung Mariana bersama kedua temannya. Mereka adalah Wall dan Toshi. Misi tersebut diawali dengan asumsi Dr. Zhang dan Suyin serta para timnya, jika dasar Palung Mariana merupakan sebuah thermocline, yaitu, lapisan tipis bawah laut untuk membedakan suhu air laut dalam. Tidak berselang lama, kapal Origin itu pun mengapung tepat di atas dasar Palung Mariana. Dengan perlahan, mereka masuk ke dasar Palung Mariana yang terlihat seperti gumpalan awan. Beberapa saat kemudian, mereka telah berhasil masuk ke dalam palung tersebut. Lori lalu menjatuhkan beberapa lampu, sebagai penyinaran untuk melihat keindahan Palung Mariana. Dan terlihatlah terumbu-terumbu karang yang sangat indah, dan spesies hewan laut yang belum pernah mereka temukan. Lori kemudian meluncurkan rover, si robot penjelajah, untuk melihat lebih jauh keindahan Palung Mariana. Akan tetapi, keindahan itu tidak berlangsung lama, saat monitor di dalam kapal menangkap adanya sebuah makhluk misterius. Dan tiba-tiba, robot penjelajah itu dihantam oleh makhluk tersebut, yang membuatnya hilang kontak. Makhluk misterius itu juga menyerang kapal Origin, yang membuat Lori dan kedua rekannya panik lalu hilang kontak. Setelah kejadian itu, Dr. Zhang dan para krunya melakukan diskusi, untuk menyelamatkan Lori dan kedua rekannya dari Palung Mariana. Meg lalu menyarankan nama Jonas Taylor untuk meminta bantuan. Karena seperti kejadian di awal film, jika Jonas memiliki pengalaman menyelam di Palung Mariana. Meski setelah keluar dari tim penyelamat, hari-hari Jonas hanya dihabiskan dengan mabuk-mabukan. Hal tersebut memantik kemarahan Dr. Heller yang mengatakan tidak setuju.
Menurut Dr. Heller, Jonas adalah orang yang pecundang, karena telah meninggalkan kedua temannya di misi penyelamatan 5 tahun lalu. Dr. Zhang lalu teringat dengan pesan terakhir Lori. Dia menyimpulkan, jika masalah yang menimpa Lori saat ini, kemungkinan besar sama dengan apa yang pernah dialami Jonas 5 tahun lalu. Dr. Zhang pun meminta Meg untuk menemaninya menjemput Jonas. Sementara itu, Jonas sendiri sedang berada di Thailand sambil minum sprit. Seorang nelayan lalu memarahi Jonas, karena perahu yang Jonas sewakan sering mengalami masalah. Namun Jonas menanggapi semua itu dengan santai dan tanpa beban. Jonas kemudian pulang. Sesampainya di rumah, dia kedatangan tamu, yang tidak lain adalah Dr. Zhang dan Meg. Tanpa basa-basi, sambil menyuguhkan minuman, Jonas mengatakan, jika dirinya tidak akan pernah menyelam lagi meski dibayar berapapun. Dr. Zhang lalu menunjukkan rekaman suara Lori, yang terjebak pada kedalaman 11.000 meter di dalam Palung Mariana bersama 2 temannya. Ternyata, si Lori itu merupakan mantan istrinya Jonas. Sebagai pemilik Manawan, Dr. Zhang memiliki kewajiban memberikan penyelamatan terbaik kepada krunya. Dengan sangat, Dr. Zhang memohon kepada Jonas agar mau membantunya. Berpindah ke dalam Palung Mariana, Lori dan Wall sedang berusaha memperbaiki aliran listrik. Sedangkan Toshi hanya terdiam pasrah, sambil menulis surat untuk istrinya, jika kelak dirinya tidak selamat. Tidak lama kemudian, kapal itu pun menyala. Namun lampu yang ditimbulkan dari kapal, membuat makhluk misterius itu kembali muncul. Makhluk itu kembali menyerang kapal, hingga menyebabkan guncangan, yang membuat perut Lori tertusuk. Lori lalu menyuruh Wall mematikan lampu. Di sisi lain, Dr. Heller mengatakan kepada Suyin, jika dirinya tidak rela kalau Jonas dilibatkan dalam misi penyelamatan itu. Dr. Heller mendiagnosa, jika Jonas telah hilang akal. Beberapa saat kemudian, DJ meminta Suyin untuk melihat keadaan kapal Origin yang mengalami kebocoran oksigen, yang membuat waktu mereka hanya tinggal beberapa jam saja, untuk menyelamatkan Lori dan kedua temannya. Suyin pun lantas memutuskan pergi sendiri, untuk mengangkat kapal Origin dari Palung Mariana dengan menggunakan kapalnya. Meski resiko yang ditimbulkan sangat besar, dan dapat mengancam nyawa Suyin. Sebelum pergi, Suyin berpamitan kepada putrinya Meiying. Suyin mengatakan, jika dia harus pergi menyelamatkan teman mereka yang terjebak di laut. Setelah berpamitan, Suyin lalu masuk ke dalam kapalnya yang bernama Glider. Setelah semuanya siap, Suyin pun meluncur ke dalam laut. Beberapa saat kemudian, Meg, Jonas, dan Dr. Zhang sampai di Manawan. Jonas langsung dibawa ke ruang pemeriksaan untuk mengecek kondisi tubuhnya, yang dilakukan oleh Dr. Heller. Hal tersebut membuat Jonas sedikit kesal, karena sebelumnya, Meg tidak mengatakan jika ada Dr. Heller. Karena waktu mereka tidak banyak, Jonas pun memilih untuk langsung menyelam. Jonas lalu masuk ke dalam kapal yang sudah disediakan bernama Evolution. Di mana, di dalam kapal tersebut, terdapat anak Suyin, yang meminta Jonas untuk membawa ibunya kembali. Jonas pun berjanji, jika dia akan menyelamatkan ibunya Meiying, serta Lori dan kedua krunya. Saat sistem mengatakan siap untuk menyelam, Jonas sempat terdiam sejenak untuk membuang traumanya. Setelah keberaniannya terkumpul, Jonas pun tancap gas. Dan kapal itu perlahan menyelam ke dalam laut. Jonas kemudian mematikan semua sistem pendukung, untuk menambah kecepatan laju kapal. Menurut Dr. Heller, hal tersebut dapat membahayakan Jonas, karena akan membuat tekanan darah Jonas berkurang, lalu tidak sadarkan diri. Namun Jonas tetap meluncur, dan menghiraukan Dr. Heller. Suyin lalu diminta untuk kembali ke Manawan, karena Jonas sudah dalam perjalanan ke Palung Mariana. Karena sudah terlanjur menyelam, Suyin pun memutuskan, untuk ikut dalam misi penyelamatan itu bersama Jonas. Tidak lama kemudian, kapal Suyin memasuki Thermocline. Setelah melewati Thermocline itu, Suyin pun melihat kapal Origin. Suyin lalu bersiap untuk mengangkat kapal tersebut. Namun saat akan melepaskan tali pengait magnetnya, tiba-tiba, seekor cumi-cumi raksasa menyelimuti kapalnya, yang dapat membuat kapal Suyin hancur dalam waktu kurang dari 10 detik. Tiba-tiba, cumi raksasa itu pergi setelah dimakan makhluk misterius, yang ternyata adalah seekor hiu purba bernama Megalodon. Hal itu membuktikan bahwa pernyataan Jonas selama ini benar. Jika di dalam Palung Mariana terdapat makhluk yang sangat berbahaya. Dr. Heller yang melihat makhluk itu pun hanya bisa terdiam.
Jonas lalu meminta Suyin untuk mematikan mesin kapalnya, karena Megalodon tertarik dengan cahaya. Sialnya, kapal Suyin mengalami kendala, sehingga dia tidak bisa memadamkan lampu, sementara Megalodon sedang bergerak mendekati kapalnya. Jonas yang melihat Suyin sedang dalam bahaya, lalu menembakkan beberapa lampu untuk menarik perhatian Megalodon. Dan akhirnya, Megalodon itu pun hanya melewati kapal Suyin, dan tidak jadi menerkamnya. Setelah itu, Jonas menyuruh Suyin kembali ke permukaan. Biar dia sendiri yang akan membawa Lori dan kedua temannya keluar dari Palung Mariana. Jonas kemudian menempelkan kapalnya dengan kapal Origin, lalu membuka pintu kapal. Setelah pintu kapal Origin terbuka, Jonas mulai membantu Lori untuk naik ke dalam kapalnya. Tiba-tiba, Megalodon itu kembali menghampiri mereka. Jonas pun segera menyelamatkan Wall dan Toshi. Toshi yang melihat itu lalu menyelipkan surat untuk istrinya di kantong celana Wall, dan memutuskan untuk menutup pintu kapal Origin. Tidak lama kemudian, kapalnya itu pun diterkam oleh Megalodon. Setelah kembali ke Manawan, Jonas pun dimarahi oleh Suyin, karena dianggap telah meninggalkan Toshi. Meskipun Jonas sudah berusaha menjelaskan kejadian yang sebenarnya, namun Suyin tetap tidak percaya. Setelah itu, Jonas menghampiri Dr. Heller, yang sedang merawat Lori karena kehilangan darah cukup banyak. Namun sekarang, kondisi tubuh Lori mulai membaik dan stabil. Dr. Heller kemudian meminta maaf kepada Jonas, karena telah menuduh Jonas gila atas kejadian 5 tahun yang lalu. Jonas pun akan memaafkan Dr. Heller, jika Dr. Heller bisa menyembuhkan Lori. Keesokan harinya, Suyin menemui Jonas untuk meminta maaf atas sikapnya kemarin. Setelah itu, mereka pun melakukan rapat dadakan. Jack yang merupakan investor dari penelitian Palung Mariana, menginginkan agar Dr. Zhang dan para krunya melanjutkan penelitian tersebut, sebelum didahului oleh orang lain. Jonas yang mendengar itu mengatakan, jika dia tidak akan membantu lagi jika mereka kembali mendapat masalah. Di sisi lain, Mei Ying yang sedang bermain, tiba-tiba, dikejutkan dengan kehadiran Megalodon, yang berusaha menghancurkan kaca Manawan. Bahkan guncangan itu, sampai terasa ke ruangan rapat. Meg, Jonas, dan Suyin kemudian berlari untuk mencari Mei Ying. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya menemukan Mei Ying yang masih syok. Beberapa saat kemudian, datang seekor ikan paus, dan lalu diterkam oleh Megalodon. Setelah diteliti, ternyata Megalodon keluar dari Palung Mariana, mengikuti jalur pelarian kapal Jonas sebelumnya. Dengan kata lain, mereka telah membuka jalan bagi Megalodon tersebut ke permukaan. Setelah itu, salah seorang kru mendeteksi, jika 3 kapal nelayan telah karam akibat ulah Megalodon. Jonas lalu berencana untuk menangkap Megalodon, dan mereka langsung meluncur ke tempat kejadian. Sesampainya di tempat tersebut, mereka melihat puing-puing kapal yang sudah hancur, dan potongan tubuh manusia. Mereka lalu merencanakan sesuatu untuk melumpuhkan Megalodon. Dr. Zhang menjelaskan, jika mereka bisa menombak Megalodon di titik terlemahnya, kemudian menyuntik tubuhnya dengan cairan berbahaya, yang akan membuat Megalodon itu tidak berdaya. Namun untuk menyiapkan segala peralatan yang bisa menangkap Megalodon itu diperlukan waktu 20 menit. Dan ditakutkan, Megalodon itu pergi sebelum mereka selesai menyiapkan peralatan itu. Jack lalu menyarankan, agar mereka memasang alat pelacak di tubuh Megalodon. Karena tidak mungkin menggunakan kapal untuk menembakkan alat pelacak itu, maka satu-satunya cara ialah, salah satu dari mereka harus berenang ke laut, lalu menembakkan alat pelacak tersebut. Dan orang yang memiliki keberanian sebesar itu siapa lagi kalau bukan Jonas. Setelah semuanya sudah siap, Jonas pun melompat ke laut. Kru di kapal mengulurkan tali yang diikat ke tubuh Jonas, agar jika terjadi bahaya, mereka bisa segera menarik Jonas dengan cepat ke kapal. Dengan perlahan-lahan, Jonas mendekati Megalodon tersebut. Setelah posisinya cukup dekat, Jonas langsung menembakkan alat pelacak tersebut. Tiba-tiba, hiu itu merasakan kehadiran Jonas karena getaran yang ditimbulkan, saat Jonas ditarik oleh tali yang terhubung dengan kapal. Jonas lalu meminta kapal itu untuk bergerak. Beruntung Jonas berhasil selamat dari serangan Megalodon tersebut.
Setelah itu, giliran Suyin yang bertugas untuk menyuntikkan racun ke tubuh Megalodon. Dia dimasukkan ke dalam tabung, yang akan melindunginya dari serangan Megalodon. Setelah tabung itu dijatuhkan ke dalam laut, umpan segar pun dijatuhkan untuk memancing kehadiran Megalodon. Umpan itu menarik perhatian beberapa hiu kecil. Tidak lama kemudian, semua hiu itu kabur begitu melihat kedatangan Megalodon. Megalodon itu lalu berusaha menyerang Suyin. Kini, Megalodon itu berada tepat di depan Suyin. Megalodon itu lalu pergi saat Suyin ingin menembak matanya. Namun tiba-tiba, Megalodon itu kembali datang menyerang. Hiu besar itu menggigit tabung dengan sangat kuat, hingga membuat kapal tertarik. Di tengah kepanikan tersebut, untungnya Suyin berhasil menembakkan panah beracun itu. Suyin lalu melaporkan, jika Megalodon itu akan menelan tabung bersama dirinya. Jonas yang mendengar itu, langsung menyelam ke dalam laut untuk membantu Suyin naik ke permukaan. Megalodon itu terus menarik tabung Suyin, hingga membuat kapal mereka berputar arah, dan menjatuhkan tiang derek sampai melemparkan tubuh Jess ke lautan. Akibat serangan itu, masker Suyin bocor, dan dia hanya memiliki sedikit waktu. Megalodon yang melihat Jess kemudian melepaskan tabung Suyin, dan langsung memburu Jess. Beruntung Jess berhasil naik ke kapal, sebelum Megalodon menerkamnya bulat-bulat. Sementara itu, Jonas sedang berusaha membuka tutup tabung, untuk menyelamatkan Suyin, yang mulai tidak sadarkan diri karena kehabisan oksigen. Keadaan diperparah saat derek itu terjatuh ke laut, sehingga Jonas harus segera menyelamatkan Suyin, jika tidak ingin terseret derek tersebut. Di detik-detik terakhir, akhirnya Jonas berhasil mengeluarkan Suyin. Dari atas kapal, Wall dan yang lainnya membuat perangkap kedua menggunakan tali, lalu melemparkan umpan. Megalodon itu pun terpancing, lalu masuk ke dalam perangkap. Setelah itu, hiu besar tersebut kembali mengejar Jonas dan Suyin. Beruntung perangkap yang dibuat Wall berhasil menahan tubuh Megalodon. Megalodon itu pun akhirnya meninggal akibat racun yang Suyin tembakkan tadi. Jonas lalu membawa Suyin naik ke dalam kapal untuk mendapatkan bantuan. Beberapa saat kemudian, setelah ditolong Dr. Heller dan diberi napas buatan oleh Jonas, akhirnya, Suyin pun terbangun dari pingsannya. Setelah itu, mereka menyaksikan bangkai Megalodon yang berada di atas kapal. Saat Wall sedang berfoto-foto dengan Megalodon itu, DJ menjailinya, sehingga Wall terjatuh ke dalam laut. Dr. Zhang sangat menyesali perbuatan mereka, karena jika boleh memilih, seharusnya mereka tidak membunuh hiu besar tersebut. Tiba-tiba, Megalodon yang ukurannya jauh lebih besar dari sebelumnya muncul dari dasar laut, dan langsung menerkam Wall juga bangkai Megalodon tersebut. Serangan itu membuat kapal yang mereka tumpangi terbalik, hingga mereka terpencar jatuh ke dalam laut. Jack lalu menghubungi anak buahnya untuk meminta bantuan. Akibat serangan itu, Dr. Zhang mengalami luka cukup serius di tubuhnya. Tidak lama kemudian, Megalodon itu kembali datang menyerang. Dr. Heller yang melihat itu, lalu memilih mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Jess. Setelah itu, Meg pergi menuju arah perahu bot kecil. Dengan perahu kecil itu, mereka kembali ke Manawan. Di perjalanan, Megalodon itu kembali datang mengejar mereka. Beruntung bantuan yang dipanggil Jack datang untuk mengusir hiu besar tersebut. Mereka menembakkan alat pelacak baru, dan menembaki Megalodon tersebut. Setelah itu, Dr. Zhang pun menghembuskan nafas terakhirnya. Malam harinya, Jonas menemui Suyin yang sedang berduka atas kepergian ayahnya. Mereka berdua saling menguatkan atas kepergian orang-orang yang mereka sayangi. Setelah itu, mereka ikut berkumpul dengan kru yang lain. Jack lalu mengatakan, jika dirinya sudah menghubungi pemerintah China tentang Megalodon, dan mereka akan mengirimkan 2 kapal untuk membunuh Megalodon tersebut. Dia juga menghubungi pihak berwenang dari beberapa negara Asia, di antaranya Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Australia. Jack kemudian menutup penelitiannya, sampai Megalodon itu berhasil dibunuh, dan kapal evakuasi akan datang pada esok hari. Setelah itu, Jack pamit pergi meninggalkan Manawan. Akan tetapi, begitu berada di dalam helikopter, temannya sudah menyiapkan sebuah peledak yang sudah dipesan Jack untuk membunuh Megalodon. Di sisi lain, Jonas menemui Lori yang keadaannya semakin membaik.
Di sana juga terdapat Mei Ying, yang sedang bermain kartu dengan Lori. Lori lalu menyarankan Jonas agar mencoba kehidupan yang baru dengan Suyin. Hal itu juga disetujui Mei Ying. Mei Ying mengatakan jika ibunya juga suka kepada Jonas. Kembali ke tempat Jack. Dia beserta beberapa temannya sudah berada di atas kapal. Sementara temannya yang lain bertugas di helikopter untuk menembak Megalodon. Mereka mengetahui lokasi Megalodon itu, melalui alat pelacak yang tim Jack tembakan sebelumnya. Helikopter tersebut lalu mulai menjatuhkan beberapa bom ke dalam laut untuk membunuh Megalodon. Setelah Megalodon itu mati, kapal Jack lalu mendekat ke arah bangkai Megalodon untuk melihat. Namun ternyata, yang mereka bunuh hanyalah seekor paus. Dan Megalodon sendiri, berada tepat di bawah kapal mereka. Mereka lalu tancap gas. Akan tetapi, timnya tidak menyadari jika Jack terjatuh ke laut. Tidak lama kemudian, Megalodon itu datang menghampiri Jack lalu melahapnya. Keesokan harinya, Meg dibuat kesal karena Jack telah membohongi mereka semua. Ternyata, Jack tidak pernah memberitahu pihak berwenang mengenai Megalodon tersebut. Karena Megalodon telah menghilangkan banyak nyawa, Jonas dan teman-temannya lalu berencana untuk membunuh Megalodon. Jonas menyuruh Jess meretas satelit pelacak Jack, agar mereka menemukan lokasi Megalodon tersebut. Setelah itu, mereka langsung bergegas menuju lokasi. Diketahui, jika Megalodon akan berenang ke pantai Sanya Bay, China. Di mana, di sana terdapat sebuah pantai yang padat dengan manusia. Agar Megalodon itu tidak mendekati pantai Sanya Bay, mereka akan memancing Megalodon tersebut dengan bunyi ikan paus. Setelah itu, mereka semua menyiapkan segala peralatan yang dibutuhkan untuk membunuh hiu besar tersebut. Di sisi lain, Megalodon itu ternyata sudah sampai di pantai Sanya Bay. Beberapa saat kemudian, seekor anjing turun dari kapal. Anjing itu lalu berbalik arah, setelah melihat kehadiran Megalodon. Pengunjung pantai yang sedang naik perahu, tidak menyadari jika Megalodon sedang melintas di bawahnya. Terlihat, kondisi pantai yang sedang ramai dipenuhi para pengunjung. Beberapa saat kemudian, tubuh Megalodon tidak sengaja tersangkut jangkar perahu pengunjung. Para pengunjung pun dibuat kaget oleh kejadian itu. Salah satu pengunjung lalu berteriak hiu, yang menyebabkan sebuah kekacauan di area pantai. Setelah itu, Megalodon muncul ke permukaan dan langsung melahap beberapa orang. Tim Jonas yang melihat itu, langsung bergegas membunyikan suara ikan paus, agar Megalodon menjauh dari area pantai. Jonas dan Suyin kemudian menyelam ke dalam laut dengan kapal masing-masing. Suyin bertugas memancing Megalodon, sementara Jonas akan menjadi eksekutor yang akan menembak Megalodon tersebut. Namun Jonas tidak bisa menembak, karena Megalodon itu terlalu dekat dengan kapal. Dia pun berusaha menghindar dari kejaran Megalodon itu. Akibat serangan Megalodon tersebut, sayap kanan kapal Jonas mengalami kerusakan. Sementara itu, dua helikopter wartawan datang untuk meliput kejadian tersebut. Suyin kemudian membawa Megalodon itu ke arah Jonas. Akan tetapi, ketika Jonas akan melesatkan tembakan, rudal itu tidak bisa ditembakkan, yang membuat Jonas harus segera pergi menghindari kejaran Megalodon. Di udara, dengan bodohnya dua helikopter wartawan itu bertabrakan, lalu jatuh mengenai kapal. Kru yang berada di kapal harus melompat ke laut, untuk menghindari jatuhnya helikopter itu. Jess lalu mencari keberadaan Mei Ying. Suyin yang mendengar putrinya dalam bahaya, langsung naik ke permukaan. Akan tetapi, setelah Suyin berhasil menyelamatkan putrinya dan kru yang lain, Megalodon itu datang menghampiri mereka. Beruntung Jonas cepat bertindak, dengan menyayat perut Megalodon menggunakan kapalnya. Hal itu membuat Megalodon sangat marah, kemudian menerkam kapal Jonas sampai dinding kacanya retak. Jonas lalu memutuskan untuk keluar dari kapalnya itu. Dengan berani, Jonas menusuk mata Megalodon tersebut. Beberapa saat kemudian, darah yang keluar dari tubuh Megalodon mengundang para hiu lain untuk mengerumuni tubuhnya. Setelah itu, Suyin datang menyelamatkan Jonas. Suyin dan Jonas lalu muncul ke permukaan, yang membuat teman-temannya sangat bahagia.
Jonas kemudian melihat anjing pengunjung yang ternyata masih hidup. Mereka semua pun kembali berkumpul dengan selamat di kapal pengunjung China. Dan akhirnya, kita telah selesai menyaksikan alur cerita film The Meg 1 ini guys. Semoga kalian terhibur. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.